Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Pada pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Teh Elja Alida Yasmin dan saya sendiri Yuli Wahyuni dan Kak Serina Berlian Yanuar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai titik, bidang, dan ruang. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai geometri? Nah, geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Geometri ini disebut juga ilmu ukur. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai titik. Yang pertama itu ada unsur geometri, yaitu titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan tidak memiliki berat. Titik disimbolkan dengan nokta. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, contoh titik A, titik P, dan sebagainya, seperti di gambar. Sebuah titik dapat dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang geometri. Titik tidak memiliki panjang, lebar atau luas, tinggi atau ketebalan maupun volume. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Sebuah titik pada dasarnya statis dan tidak memiliki dimensi. Bekas tusuk jarum atau bekas ujung pensil di atas kertas dapat dipikirkan sebagai model fisik dari sebuah titik. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Sebuah titik dipresentasikan dengan sebuah nokta dan diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya, mari kita bayangkan ada selembar kertas dibuat nokta. Kemudian, nokta itu makin lama makin kecil sehingga tidak terlihat. Maka akan diperoleh gagasan pengertian apa yang dimaksud dengan titik dalam geometri. Nokta digunakan untuk menggambar titik, tetapi tidak seorang pun dapat melihat titik itu. Jika dikatakan menggambar suatu titik, artinya membuat nokta yang menggambarkan titik itu. Dalam geometri, tidak ada usaha untuk membuat definisi tentang gagasan titik yang abstrak ini. Titik adalah pengertian pangkal yang digunakan dalam geometri. Titik tidak mempunyai besar, tetapi mempunyai letak. Suatu titik juga dapat diperagakan sebagai ujung jarum yang makin lama makin kecil sehingga tidak dapat terlihat. Kemudian ada unsur geometri yang kedua, yaitu garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan sama seperti titik. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah dan tidak terbatas. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil, contoh garis M, garis L, dan sebagainya. Garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misal garis AB, garis CD, dan sebagainya. Sebuah garis dapat dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet yang panjang tak terbatas, tetapi tidak memiliki lebar, sehingga tidak mempunyai luas. Secara konseptual, sebuah garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar atau tinggi. Seutas benang yang diregangkan, goresan pensil mengikuti tepi sebuah penggaris dapat dipikirkan sebagai model sebuah garis. Sebuah garis dipresentasikan dengan sebuah gambar sinar dan mata di kedua ujungnya yang menunjukkan bahwa garis tersebut tak terbatas. Untuk memberi nama sebuah garis, dapat menggunakan dua buah titik yang terdapat pada garis tersebut atau dapat juga dengan sebuah huruf kecil. Garis disebut juga sebagai unsur geometri satu dimensi, karena garis adalah konsep yang hanya memiliki unsur panjang. Garis dapat menggambarkan adanya sisi-sisi dan memberikan wujud pada bidang-bidang. Garis dapat menegaskan sifat-sifat bidang. Nah, kemudian apa sih macam-macam garis? Macam-macam garis ada dua. Yang pertama itu ada sinar garis dan yang kedua ruas garis. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke suatu arah dengan panjang tak terhingga. Kemudian yaitu ruas garis. Ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Ruas garis dapat diukur panjangnya. Di sini saya akan membahas tentang bidang. Sebuah bidang dapat difikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Pada dasarnya, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Permukaan sebuah meja atau permukaan selembar kertas putih polos
yang dibentangkan ke segala arah tak terbatas. Dapat dipikirkan sebagai model fisik sebuah bidang. Sebuah bidang direpresentasikan dengan gambar sebuah jajar genjang, dan nama sebuah bidang biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf Yunani. Lalu selanjutnya di sini ada tentang ruang. Ruang merupakan unsur geometri yang hanya ada dalam benak atau pikiran kita saja, karena ruang juga merupakan ide atau gagasan abstrak. Ruang adalah himpunan dari banyak bidang atau polihedron. Sementara itu, bidang adalah himpunan dari banyak garis, sedangkan garis himpunan dari banyak titik. Dengan kata lain, ruang adalah himpunan titik-titik yang tak hingga banyak. Dalam ruang, terdapat himpunan titik-titik yang membentuk bangunan-bangunan geometri. Bidang-bidang akan membentuk sebuah volume atau ruang 3 dimensi. Mengapa ruang dikatakan 3 dimensi? Hal ini karena yang dikatakan sebuah ruang pada geometri adalah unsur atau konsep yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Hubungan bidang-bidang menggambarkan batas-batas dan volume bangun ruang. Ruang dapat diilustrasikan sebagai balon yang ditiup dan terus mengembang tanpa pecah. Balon yang mengembang tersebut dibentuk oleh udara sebagai titik-titik di dalam balon. Jika balon adalah ruang geometri, maka udara yang memenuhi ruang balon tersebut adalah titik-titik pada ruang geometri. Ruang dapat dibuatkan modelnya. Model bangunan ruang adalah 3 dimensi atau dapat yang mencerminkan berkumpulnya titik-titik itu. Misalnya, ada balok atau kubus kayu, prisma segitiga padat, kaleng susu, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian tentang pembahasan mengenai geometri. Tunggu untuk pembahasan selanjutnya ya. Dadah.